Nama saya Purnomo, saya Ketua RT 03 RW 64 Ganjuran Padukan Manokan Corong Catur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Saya sebagai Ketua RT di sini, dan ini adalah kebun sayur Mekarsari yang dikelola oleh ibu-ibu RT 03 yang di bawah badan usaha milik RT. Jadi kami beri nama Kebun Sayur Mekarsari RT 03. Kebun sayur ini adalah berawal dari adanya lahan kosong milik warga yang tidak domisili di sini, terus ditumbuhi oleh tanaman liar dan juga untuk pembuangan sampah liar. Terus akhirnya kami dari RT sepakat bahwa ini akan kita manfaatkan, yaitu untuk menjadi kebun sayur Mekarsari RT 03. Dulunya ketika awal babat alas ya kita mengerahkan seluruh bapak-bapak di RT sini untuk kerja bakti. Setelah itu kita konsultasi untuk penyiapan lahan dengan orang yang tahu tentang pertanian, terus ada diberikan pupuk, disiapkan dan berjalan. Awalnya tanamannya lebih cenderung ke sayur-sayuran yang gampang ditanam, seperti misalnya ada bayam, terus ada juga terong, ada juga kacang panjang dan lain-lainnya. Terus berkembang kami terus meningkatkan agar ada tanaman yang memiliki nilai ekonomi. Salah satunya adalah cabai yang saat ini sedang kami tanam. Kalau dulunya kami kan terinspirasi dari tayangan di YouTube bahwa ada suatu daerah yang memiliki kebun sayur gitu. Ya cukupnya luas, jadi kami buat mix kecil, pengelolaannya sudah lebih mudah mas. Kalau tanahnya kan tanah sini kan tanah bagus, karena dulunya memang ini tegalan yang kurang air, jadi kami tinggal menambah pupuk saja, terus pengairannya disesuaikan dan rata-rata panen, rata-rata selalu panen. Dulu di sini kan sebelum cabai ada pepaya, terus ada pisang, terus sayur-sayuran yang lain. Gitu. Ini sebenarnya kan sudah ada manajemen sendiri, jadi ini itu sudah kami lepas dari RT. Jadi ini ada sub sendiri yang mengelola, jadi ibu-ibu dan juga ada pengelolanya, dan mereka sudah mengelola sendiri. Ketika ada permasalahan baru kami akan turun, gitu. Jadi sudah mandiri ini. Manajemen kegiatannya di sini biasanya mereka jadwal, ada yang bertugas ibu-ibu 2 hari sekali, tugasnya manen, terus ada juga yang bertugas untuk membersihkan. Tapi ada salah satu bertanggung jawab penuh untuk memelihara kebun ini. Gitu. Jadi membantu ibu-ibu untuk mengelola kebun ini. Ya secara ekonomi kalau cabai bagus, bisa balance antara pengeluaran dan juga untuk biaya pendapatan dari panen. Dan setahu saya, karena kan mereka kan laporannya biasanya per 6 bulan selalu surplus, ada kas yang bisa dimanfaatkan untuk pengurus ataupun mereka bisa membantu untuk kegiatan di sub yang lain. Ini tuh boleh dikatakan kan ada di pemukiman yang padat, dan di sini juga ibu-ibu kalau sore selain voli mereka juga datang ke sini. Kebetulan karena kita juga mengembangkan terus. Saat ini selain ada ini kan kita juga baru merintis anggur. Harapan kami itu nanti bisa kita luaskan lagi sehingga nanti bisa jadi ini menjadi kayak apa ya mas ya, kayak desa wisata atau apa untuk petik cabai atau petik anggur, suatu saat akan seperti itu target kami. Jadi selain jadi tempat bertani juga menjadi tempat ruang terbuka hijau dan juga untuk tempat warga untuk bisa belajar dan juga bisa menikmati keindahan pertanian di sini. Kalau yang pertanian itu kan kita tidak berdiri sendiri mas. Di sini kan sudah ada Gapotan, gabungan petani ya, terus komunitas petani ada juga KWT, komunitas petani wanita itu kan ada juga. Kita tinggalan aja, kalau kita mau menanam apa kita tinggal belajar saja dengan mereka. Terus sebetulnya ini kan juga mas, kita itu kan juga terkait dengan kesehatan tumbuhan, terkait dengan bibit itu kan kita juga dibantu dari kelurahan dan juga dari Kepanewon. Kalau perawatannya standar aja mas kita, jadi penyemprotan tuh ada. Kalau cabai ini yang sekarang kita tanam ini kan jenisnya yang orin. Orin itu yang secara dia tahan terhadap penyakit. Jadi penyemprotan, terus selain itu juga apa itu pemberian obat kita juga tidak langsung mas. Kita sekarang udah otomatis menggunakan teknologi. Jadi tinggal ngidupin aja, ini udah langsung apa itu namanya? Langsung masuk ke dalam pori-pori yang ada di tumbuhan ini. Pemasaran gampang mas.
kalau cabai kan sebenarnya gampang. Jadi kita bisa titipan ke warung-warung sini. Jadi tidak kita jual jauh, tapi kita titipan ke warung-warung sekitar sehingga ekonominya itu betul-betul nyata. Dari diangkat dari sini juga warga UMKM di sekitar juga bisa merasakan. Kita itu sebenarnya ingin menciptakan lingkungan yang sehat, Mas. Lingkungan bersih, lingkungan sehat. Tidak hanya kalau nanti lingkungannya udah sehat, pasti warganya juga ikut sehat. Nah, kalau dua ini sehat, kami tinggal mengembangkan lagi untuk meningkatkan ekonomi ya dari sekitar sini. Ekonomi ya bisa jadi pemanfaatan lahan terbatas, bisa menjadi tempat wisata, dan juga kegiatan yang lain yang tentunya bermanfaat untuk masyarakat di sekitar sini. Terutama saat ini kan yang di sini kan juga sebenarnya selain kebun, ini kan juga terhubung dengan pengelolaan sampah. Jadi kita itu sampah organik warga dibuang ke sini. Ya di sini ini pengelolaannya kan semi organik. Jadi kita memanfaatkan sampah itu untuk pemupukan dan juga ditambah dengan obat-obatan. Kalau RT kan tidak perlu muluk-muluk ya. Yang penting RT itu yang penting satu, masyarakatnya sehat, lingkungannya bersih, tertata. Saya kira itu udah cukup untuk lingkungan RT, karena kita kan juga tidak full kita kan juga tidak, RT kan tidak menjadi pekerjaan utama. Jadi kita itu berusaha membuat program yang bisa tidak kita melulu, tapi bisa warga itu juga bisa membantu, grow up-nya itu baik sekali gitu. Saya kira kalau warga itu diajak, Mas, diajak berdaya, tapi tidak langsung ya, Mas. Ini kan bisa seperti ini kan panjang. Jadi kami menyebutnya itu bukan revolusi tapi evolusi, pelan-pelan tapi pasti gitu loh. Nah, kalau kita sudah melihat buktinya, warga itu pasti percaya. Apapun yang dikatakan Pak RT, asal kita tuh bisa membuktikan, pasti mereka percaya gitu. Selain kebun sayur ini kan, ini juga kami jadikan inkubator untuk warga yang ingin bertanam sayuran. Jadi dari sini kan saya ini cabai, dan di rumah-rumah warga harapan kami saat ini sudah mulai satu rumah itu bisa menanam cabai yang dia dikelola sendiri di rumahnya dengan memanfaatkan barang bekas, yaitu dari galong bekas itu. Kalau displaynya ya sudah kami taruh di pagar-pagar itu, seperti itu. Teman-teman semua, terutama sahabat-sahabat RT di mana-mana berada, apa yang kami lakukan ini sebenarnya adalah sebuah langkah kecil untuk bagaimana kita bersama-sama pemerintah untuk memanfaatkan lahan yang ada di sekitar kita. Tujuannya ya yang biar tertata, baik, dan juga bisa meningkatkan ekonomi keluarga kita. Dan kalau ada yang mau belajar, bisa langsung datang ke sini. Di sini sering sekali untuk teman-teman belajar, baik itu pengelolaan sampah maupun pemanfaatan lahan terbatas. Terus kalau ingin informasi terkait dengan RT, nanti bisa ikuti Instagram aja ya, RT 03 Ganjuran CC. Nanti situ ada kegiatan-kegiatan kami. Atau kalau mau langsung menghubungi Pak RT, nanti bisa di 0856 28 73 134. Nah, silakan datang ke sini, nanti kita bersama-sama kita belajar untuk mengelola lahan terbatas di perkotaan. Terima kasih sudah menonton video ini tentang pemanfaatan lahan terbatas di RT 03 Ganjuran Padukan Manokan. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Cap Capung. Oke?